teman-teman semua. Buat yang nyari informasi kampus, datang ke podcast gue sini, nonton. Karena gue kali ini kedatangan bintang tamu. Siapa nih namanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama gue Ramadan Alfiansyah, biasa dipanggil Madan. Madan ya. Gue mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Oh Indonesia. iya, udah jawab nih guys. Nah, dia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngulik stay dari anak ini nih, yang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Pengetahuan gue aja ya. Ya, maksudnya gue bikin podcast ini tuh biar penontonnya tahu nih gimana sih kampus stay gitu kan. Nih, pertanyaan pertama, kenapa nih lo masuk stay? Pertama ya, masuk stay itu karena ya pasti karena nggak dapet negeri awalnya pasti kan. Terus? Pasti itu. Dan gue dapet rekomendasi dari abang gue. Kebetulan abang gue alumni dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Oh, dari alumni situ. Tahun 2010 dia. Oh, udah lama banget Tahun dong. 2010 ya. Selain itu juga deket dari rumah. Lumayan deket lah, lumayan deket, masih terjangkau. Untuk pakai kendaraan umum pun masih oke, masih bisa. Fleksibel lah kalau misal ke kampus tuh. Nah, berarti lu masuk stay ini karena rekomendasi ya? Rekomendasi. Lebih ke rekomendasi. Terus ditambah karena belum rezekinya dapat PTN. Biaya. Ya, biayanya murah maksud Dari sana. sini belum ditanya dia udah Biayanya cerita murah. sendiri loh, Ya. keren loh. Biayanya Gimana nih murah kalau maksud biaya sana. kampus lo nih? Biayanya murah maksud sana. Untuk BPP tetapnya itu BPP akan kita bayar sampai semester 8 ya. Itu sekitar 3.750.000. 3.750.000. Untuk Terus? yang biaya SKS itu tergantung kita ngambilnya berapa. Biasanya tuh kalau di awal tuh dipaketin. Oh, dipaketin. Gue dipaketin pas Masih itu. maba nih dipaketin Dipaketin gitu ya. semester 1 18. Udah semester 2-nya dan seterusnya itu Udah bisa ambil pilih sendiri dan bisa ngambil berapa SKS gitu Bisa. ya. Berarti kalau masuk semester 1 itu langsung dipaketin dan cuma 18 SKS. 18 SKS doang. Nah, berarti nih guys, kampus T ini biaya tetapnya itu 3.750.000 dan untuk SKS ya, itu tergantung mata kuliah yang kalian ambil. Ya. Dan itu gimana tuh pembayarannya, bisa dicicil kah atau berapa kali pembayaran sih? Kalau gua itu biasanya 2 kali pembayaran. 2 kali. 2 kali pembayaran 3.750.000 di awal semester. Awal semester. Dan nanti pas ujian tengah semester itu bayar pelunasannya untuk SKS-nya. Pelunasan yang SKS-nya berarti 2 kali pembayaran 2 kali aja pembayaran. ya. Intinya bisa dicicil ya. Ringan lah, lumayan ringan lah ya. Lumayan Nah, ringan. berarti kayak nggak langsung gitu ya bayarnya karena bisa dicicil dan nggak memberatkan orang tua atau mungkin yang sambil kerja gitu kan. Ya. Karena di sini setahu gue kayaknya ada kelas karyawan Ada ya. kelas karyawan tuh untuk yang mahasiswa kerja tuh. Mahasiswa iya, kerja nggak ada waktu di apa tuh jam-jam aktivitasnya dia pagi sampai sore itu nggak ada waktu, dia malam ngambilnya kelas karyawannya. Itu kelas karyawan Sabtu Minggu kah atau gimana tuh? Enggak, dari hari biasa juga. Oh, hari biasa ada. Pokoknya Cuman malam dia ya jamnya malam. ya. Oh, malam. Tapi dia emang nggak lama, mungkin sekitar 3 SKS aja sehari. Tapi weekendnya ada kelas juga nggak sih yang karyawan nih, misal hari Sabtu mungkin? Kalau hari Sabtu ada. Oh, ada. Ada, hari Itu Sabtu juga ada. nggak lama juga ya? Nggak lama juga itu. Berarti nih guys, kalian yang sambil kerja bingung mau nyari kampus di mana, di stay ternyata bisa nih. Bisa. Karena ada kelas karyawannya. Dan itu tuh jam pulang kerja kalian lah ya, karena malam-malam mulai kelasnya malam. Iya, malam-malam santai lah. Kalau malam-malam itu kan santai kan. Enak Pasti udah ya? fresh, Iya. nggak panas juga. Nggak panas. Di luar kan cuacanya nggak panas, jadi kita fresh juga untuk berpikir. Gak panas atau mungkin kampus lo pakai AC? Gak Pakai panas? AC pasti, pakai AC pasti. Ya Dingin kan, mah. kali aja ada kampus yang cuma pakai kipas kan kita nggak iya tahu sih. nih. Berarti kampus lo memfasilitasi AC ya. Memfasilitasi AC. Ngomongin fasilitas, gimana nih? Fasilitas yang didapat dari kampus lo tuh apa aja? Fasilitas yang diberikan oleh kampus tuh banyak ya, mulai dari misal kelasnya itu udah ber-AC, Kelas ber-AC. proyektor juga sudah ada. Oh, proyektor ada. Udah mendukung Disediakan lah, ya? udah disediakan, Di udah setiap mendukung. kelas atau kayak kita harus ngambil proyektornya misal Oh, kita enggak. usaha apa gimana nih? Enggak, udah disediain di kelasnya langsung. Oh, berarti keren nih kampus lo ya. Mantep deh pokoknya. Terus ada perpustakaan, ada ruang tunggu mahasiswa. Ruang tunggu mahasiswa itu biasanya untuk orang-orang dari luar kampus yang bisa nunggu di situ, atau mahasiswa yang nongkrong sesudah kelas bisa atau nongkrong di mau situ. nunggu kelas lagi gitu ya, bisa nongkrong di situ. Malas ruang tunggu. pulang kan, malas Oh, pulang. malas Aduh, di sini aja lah kan, kalau misalnya pulang ntar malas lagi untuk ke sekolah ke kampusnya. Terus ada taman juga. Taman Inspirasi itu namanya. Banyak ya? Itu Taman fasilitasnya. Inspirasi. Gimana Kalau tuh nyari taman tuh? Taman Inspirasi itu baru sih.
kayak Di healing kampus dong ini. kita ke Iya, taman-taman. Ya kalau misalnya lagi banyak pikiran butuh inspirasi kita sih ke ke situ. situ. Oke, itu rekomendasi buat sih. Enak ya sambil ngopi mungkin ya. Boleh. Sambil ngopi boleh. Sambil ngopi berarti taman itu enak tuh ya. Iya. Berarti kampus ini memfasilitasi mahasiswanya bisa nongkrong di RTM atau mungkin di taman apa? Inspirasi. Taman Inspirasi. Keren. Itu di kampus B. Dan udah ber-AC semua ya setiap ruangan. Bahkan sudah udah ber-AC. ada proyektornya. Nyaman lah, pokoknya nyaman untuk kegiatan belajar itu pasti nyaman banget. Kampus lu berapa lantai? Kampus gue tuh kebetulan 4 lantai gitu. 4 atau 5? 4 lantai. Soalnya 5 lantai iya, yang gua lantai 5-nya itu pernah ada. main ke kampus lu, kadang lewatin juga kayaknya gue ngitungin ada 5 lantai. Oh iya 5 lantai. Naik tangga, capek dong. Naik lift dong. Oh. Masa naik lift dong. Keren Jadi ya, nggak kampus capek. lo ada liftnya. Oke lah. Di lantai 5 itu juga ada aulanya dia. Aula. Apa tuh aula. nama aulanya? Ada namanya nggak aulanya tuh? Aulanya ada. Apa namanya? Namanya, aduh, apa itu namanya? Faisal ya? Iya, Faisal Kamal. Oh, Faisal Kamal. Faisal Kamal. Iya, soalnya ini gue rada tahu karena gue pernah berkunjung ke kampus iya. dia nih. Karena pernah ada seminar gitu kan dan gue dateng. Jadi kayak gue diarahkan ke aulanya. Keren sih emang kampus lu ada liftnya kan? Keren. Pokoknya enak lah. Berarti kalau misal kita lagi buru-buru nggak mau naik tangga bisa naik lift gitu Bisa, ya? bisa naik lift dan Biar aulanya cepet. dan Aulanya aulanya kenapa itu tuh? juga bisa dipakai untuk kegiatan mahasiswa. Semisal ngadain acara tiap proker gitu di setiap UKM-nya gitu loh. Dan seminar-seminar pun juga di situ. Pokoknya nyaman loh. Berarti kalau ada UKM ada acara bikin misal seminar bisa di situ ya? Bisa di situ acaranya. atau acara lain tuh bisa di situ. UKM apa sih? Unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa Iya. itu kayak ekstrakurikuler gitu. Ekstrakurikuler. Kalau misalnya di SMA itu kan di sekolah lah. SMP, SMA, SD itu Iya. ekstrakurikuler namanya kalau misalnya. Kenapa namanya? Berarti kalau di kampus nih UKM namanya UKM ya? dan itu bermacam-macam. Apa aja tuh bermacam-macam? Berarti kan banyak dong. Banyak Ya, apa aja banget. tuh? Ada UKM jurusan tuh kan manajemen dan akuntansi. Terus Terus ada seni budaya juga, ada radio, radio. ada UKM radio, ada bela diri, pokoknya banyak tuh bela diri, taekwondo, karate segala macam itu masih banyak lagi. Pokoknya ada 17 UKM. Wah, di sana. banyak banget tuh guys. Ada 17 UKM. Kalian nih mahasiswa yang emang pengen masuk stay dan pengen tahu UKM-nya apa aja tuh ternyata ada 17 dan mungkin kalian bisa dicek di websitenya ya atau Boleh. mungkin di Instagramnya Boleh. untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang diadakan di kampus. Boleh. Dan UKM apa yang ada di kampus sampai 17 kayak gitu kan banyak banget berarti ya. Dan UKM itu difasilitasi juga nggak sih sama kampus? Difasilitasi juga. Contohnya apa tuh? Ruangan mungkin? Ruangan. Terus untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu juga disupport oleh Disupport banget ya sama kampus. Berarti kampus sangat mendukung kegiatan tersebut biar mahasiswanya juga punya pengalaman atau mungkin jadi nambah skill mengasah keterampilan Iya, mengasah juga. keterampilan juga. Wadah yang tepat lah sebenarnya untuk Iya, masak. karena benar-benar kampus memfasilitasi banget ya. Memfasilitasi. Nah, kalau untuk UKM radio itu apa sih yang difasilitasi kampus? Karena kan radio, ngomongin radio tuh gimana ya? Iya. Pasti ada speaker atau gimana kan? Itu gimana tuh kalau UKM radio? Banyak sih untuk yang alat-alat yang disupport oleh kampus tuh banyak. Kalau misalnya di UKM radio itu ada misalnya dari speaker, terus mix segala macam ya untuk siaran, belajar siaran juga kita di sana. Oh, berarti kampus juga memfasilitasi adanya siaran radio yang diadain UKM tersebut Ya, gitu. betul. Keren banget berarti ya. Keren. Hebat kampus lo nih. Hebat Bener-bener pokoknya. sangat memfasilitasi dan sangat mendukung UKM yang ada di kampus itu lah. Ya betul, pokoknya sangat mendorong mahasiswa yang mempunyai bakat Skill lah. atau skill. bakat ya. Nah, terus ngomongin jurusan, apa aja sih jurusan di kampus lo nih? Kalau jurusan, kebetulan gue jurusan manajemen. Oh, jurusan manajemen nih S1. guys, Madar. Terus Gue semester ada 8, apa aja? terus kalau untuk jurusannya itu ada akuntansi sama manajemen. Jenjangnya? Untuk S1-nya. Jenjang S1. Dan S1 aja nih kampus lo apa gimana? Ada Oh, D3-nya, ada ada D3-nya juga, manajemen perdagangan S2? dan akuntansi. Untuk S2-nya itu untuk pasca sarjana itu juga ada. Oh, paling di pasca sarjananya ya. Iya. Kalau di kampus lo sendiri itu di kampus yang memang regulernya nih ada jenjangnya D3 dan S1. Iya. Kalau pasca sarjana untuk S2 gitu ya. Untuk S2, untuk pasca sarjananya ini juga sekarang mungkin lagi meningkat juga sih, tapi emang akreditasinya itu masih B. Masih B, tapi seiring jalannya masih waktu bagus lah itu masih oke ya. lah.
Berarti ini ya seiring berjalannya waktu pasti lama-kelamaan juga akreditasinya akan A ya. Dan keuntungannya ngambil S2 di kampus T itu untuk yang S1-nya lulusan sana, itu dia dapat potongan. Berarti misal gue nih misal lo nih S1 di stay kan, mau lanjut S2 dapat potongan tuh. Dapat potongan. Wah, berarti hemat biaya ya. Hemat biaya banget. Tuh, enak tuh guys. Berarti kalau kuliah di stay misal udah lulus S1 mau ke S2 dapat potongan lagi. Dapat potongan. Jadi duit yang sisanya itu bisa dialokasikan ke yang lain. Bisa ditabung lah ya. Bisa ditabung. Cicil motor boleh. Waduh. Beli barang boleh. Oh, tuh guys. Karena hemat biaya, potongannya itu bisa dibeliin untuk yang lain. Makanya saya senang banget sih emang. Senang banget kuliah di situ. Oh, karena biayanya terjangkau ya. Nah, terus karena akreditasinya udah nih berarti dosennya udah bagus dong. Udah pasti. Udah keren, mungkin ada profesor atau dokter? Ada. Oh, ada. Ada. Pasti ada itu kok. Soalnya akreditasi udah A dan pasti untuk dosen-dosennya itu untuk mengajar di sana dosen-dosen terpilih dong. Iya. Ya kan? Akreditasi A ini sangat menguntungkan kita juga sih untuk ke jenjang selanjutnya, misal pekerjaan kan. Iya. Nah, itu kan sebagai poin plusnya juga. Oh iya benar. Berarti keren nih. Dosennya udah banyak yang dokter, udah ada yang profesor. Sangat kitanya juga sebagai mahasiswa mungkin jadi lebih mudah belajarnya juga kan, karena dosennya sudah sangat mumpuni gitu. Iya. Gimana emang dosen lo ngajarnya nih? Kalau misalnya dosen sih semuanya pasti baik ya, tujuannya pasti sama, tujuannya baik dan arahnya juga ke situ juga emang, tapi caranya beda-beda. Iya, ya kan? Karena kan dia sifat manusia beda-beda dong. Dari setiap dosen tuh pasti beda-beda. Ada yang gua ngerasa ya gua masuk sama dia, tau gak sih, dari cara mengajarnya. Ada yang gua juga agak susah juga untuk nangkep apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Karena emang beda-beda sih. Tapi balik lagi tuh tergantung dari diri kita sendiri juga ya. Ada misal lu ngerasa cocok tapi gua iya, makanya karena kan itu dari kita sendiri juga gimana ya, penyesuaian. Harus adaptasinya itu kita gimana, cara menangkapnya itu kita gimana. Mungkin emang ada dosen beberapa yang bisa dibilang atau rada kurang apa gimana, tapi kalau kitanya memang mungkin bisa menangkapnya ya baik-baik aja sebenarnya. Cuma mungkin kan ada beberapa anak yang emang ini kurang nih dosen yang ini ya, mungkin gitu ya. Tapi balik lagi kita sebagai mahasiswa perlu memahami dosen kita seperti perlu apa. Beradaptasi. Iya. Perlu itu sangat perlu. Soalnya nanti kedepannya pun kita misal tempat kerja pun itu kita perlu menyesuaikan kan. Makanya. Nggak bisa kita apa yang kita mau itu kan nggak bisa. Kita harus menyesuaikan lingkungannya bagaimana. Ntar kita pindah kerja lagi, kita harus menyesuaikan lingkungannya kan juga harus begitu. Nggak bisa sama yang kita mau tuh nggak bisa. Berarti kampus lo keren ya. Maksudnya dari harga yang terjangkau, akreditasinya udah dosen sudah sangat mumpuni, ada profesor, ada dokter, terus juga dapat potongan biaya misal mau lanjut pasca sarjana, keren sih. Terus gimana nih, misal orang mau masuk stay, cari informasinya di mana sih? Lewat mana? Untuk cari informasi itu bisa lewat website atau kan anak-anak muda sekarang kan mainnya Instagram nih, main Instagram sosial media. Bisa searching di Instagram Stay Indonesia, itu informasinya update. Terupdate yang terbaru lah pokoknya. Berarti kalian yang mau tahu kegiatan misal UKM bisa dari Instagram itu atau web tersebut ya, atau kalau mau daftar juga bisa dari web itu atau gimana nih? Bisa melalui web, bisa langsung datang ke PMB penerimaan mahasiswa barunya. Oh, berarti daftar di kampus lo ini bisa melalui online maupun offline ya. Dan kalau online lewat web tersebut stay.ac.id. Kalau offline ke bagian PMB. Lantai 1. Apa tuh PMB? Penerimaan mahasiswa baru. Oh, penerimaan mahasiswa baru. Emang pendaftarannya berapa sih? Lu tau gak? Kalau pendaftarannya itu gua sih 250. Formulir termasuk Alma Mater. Murah tuh guys pendaftarannya. Murah banget. Wah, berarti biaya tetapnya terjangkau, pendaftarannya juga murah, cuma 250. Bisa lah ya, misal nih kalau emang belum rezekinya PTN atau emang mau nyari kampus swasta dengan harga terjangkau bisa di stay. Terus juga untuk melihat perkembangan UKM itu bisa melalui sosial media UKM masing-masing. Semisal suka seni atau suka olahraga lainnya, itu bisa lewat
Instagramnya masing-masing. Oh berarti UKM-nya sendiri pun punya sosial media ya? Punya. Berarti nggak hanya diupload di Instagram kampus doang, tapi setiap UKM itu ngupload juga aktif di sosial medianya sendiri. Ya, betul. Oh berarti keren ya? Karena untuk beberapa UKM olahraganya, silat dan lain-lainnya itu di stay itu cukup unggul. Cukup ada namanya, jadi bisa sering lah juara nilai. gitu ya? Sering juara. Oh iya. Sering juara. Bisa lah kalian nilai lah dari sosial medianya untuk perkembangan dari UKM tersebut gitu. Berarti kalau kita dengerin dari tadi nih informasi yang didapat dari Madan, kampusnya berarti emang sangat bagus banget ya, karena akreditasinya udah A dan harganya terjangkau juga. Kalian yang mau masuk ke stay berarti bisa lihat-lihat dulu nih lewat Instagram, atau mungkin bisa datang langsung ya. Bisa datang langsung karena terbuka untuk umum juga kan. Atau mungkin misal ada acaranya ya guys, misal seminar, kalian bisa ikut buat melihat juga nih gimana sih kampus stay itu secara langsung. Yang gitu tadi ya. gue bilang bisa lewat Instagram tiap UKM. Kalau misal UKM ada iya. acara, gitu bisa datang. Iya, bisa karena datang. kan pasti flyernya disebar di sosmednya ya. Iya. Jadi bisa mau datang misal seminar atau apa atau acara lomba bisa lewat UKM sosial media UKM itu sendiri ya. Iya, kebetulan kan gua seni budaya kan, dan seni budaya itu kadang dia mengadakan acara musik, acara stay idol, pokoknya pencari bakat gitu kan. Mencari bakat gitu, itu bisa datang langsung, apalagi kayak musik gitu, itu bisa beli tiketnya nanti melalui sosial media UKM tersebut. Keren banget ya berarti nih Madan di salah satu UKM-nya yaitu UKM Seni Budaya, dia juga sangat berpartisipasi. Nah yaudah guys, kayaknya informasi yang didapat nih udah banyak ya ternyata, dari mulai fasilitas, akreditasi, biaya, dan bagaimana cara daftarnya nih udah dijelasin semua sama Madan. Bahkan dari UKM-nya juga dijelasin sama Madan, karena sosmednya pun aktif, kalian bisa cari tahu di sosial medianya. Dan yang terutama itu kalian kalau mau daftar bisa langsung lewat web stay.ac.id, atau kalau baru pengen tahu atau mau ngulik bisa nonton podcast ini atau searching di Instagram Stay Indonesia. Nama Instagramnya kalian bisa searching di situ. Oke, informasi yang didapat udah banyak banget. Makasih Madan karena udah sempetin nih buat berbagi informasi ke teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Juga bisa berbagi informasi. Ya, semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang nonton atau mau nyari kampus swasta bagus dan harga terjangkau. Stay Indonesia. Ya. Oke guys, dah.